Siap? Siap. Kelas 1, 2, 3. Jika kalian ngantuk, berarti kan? Jika kalian ngantuk atau puasa, wis didengarkan saja ya. Ingat yang pertama tadi, buat tempat duduk kalian senyaman mungkin. Yang kedua, jangan mengganggu temannya. Dan yang ketiga, dilarang berbicara. Masih ingat gambar apa ini? Kemarin kalian sudah dijelaskan sama Pak Farid dan Bu Dewi apa itu najis, apa itu kotoran, sebagai syarat-syarat supaya badan kita suci. Jelas ya? Kendaraan ini nanti akan berjalan menuju tujuannya, tidak sampai mlebu jurang. Tidak sampai mlebu jurang. Ketika kita semua bersama-sama dikendarai oleh sopir yang handal dan tidak ngantuk. Paham ya? Sekali lagi, bis yang kita tumpangi ini tidak akan masuk ke jurang, akan selamat sampai tujuan ketika kita ini disupiri oleh sopir yang handal dan tidak ngantuk. Siapa sopir yang handal dan tidak ngantuk itu? Dialah para ulama yang membawa ilmu dari Kanjeng Nabi sampai kepada kita. Paham ya? Jadi gak oleh konteks beragama itu sakar pede. Terus kayaknya ini ya ini Pak, tidak boleh. Harus mengikuti para ulama. Yang pertama, sholat. Kalau Pak Husain tanya apa itu sholat? Sholat itu adalah gerakan yang diawali dengan takbiratul dan diakhiri dengan salam. Namanya sholat. Misalkan Pak Husain sholat Allahu Akbar, alhamdulillah sampai rakaat kedua, mari at-tahiyatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, duwut betul. Apakah termasuk sholat? Bukan, karena belum selesai sampai di sini jelas ya? Jelas. Kemudian sholat, ada pertanyaan begini. Alaman kepada siapa? Ing atasi sapa tajibu den wajibake apa as-sholatu sholat. Nah, rumahnya seperti itu. Wes, sudah berbicara dengarkan. Mas Yose tadi buahku sampai ngomong rame dengarkan. Alaman tajibu as-sholatu, alaman kepada siapa tajibu diwajibkan apa as-sholatu sholat. Ternyata jawabannya para ulama bagaimana? Sholat itu ala kulli muslimin balighin akilin. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam balighin kang baligh, akilin kang berakal. Jadi sholat itu diwajibkan kepada siapa? Orang muslim yang sudah balik dan berakal. Pak, orang gila wajib tidak sholat? Bohong. Pak, saya kelas 1 sik ngompol, masih harus sholat. Bohong. Karena kelas 1 mesti pinter ya. Alhamdulillah. Pak, saya TK, saya kadang nangisan, boleh nggak sholat? Boleh meskipun nggak sholat. Gitu. Jadi wajibnya sholat itu kepada orang muslim yang balik dan berakal. Koma, jangan dititik. Koma, masih salah. Biasanya ngomong memahami boleh wong balik, kon durung balik ngomong sholat, salah gitu ya. Kepada orang yang muslim dan balik berakal, kemudian komane wa ala wali sobi, kemudian ing atase wali sobi, wali ini arek-arek cilik. Nek saiki jenenge wong tuwa kalau di rumah, ya kan? Wali sobi itu kemudian kepada wali asobi. Wali asobi itu walinya anak-anak atau bahasa kasarannya itu orang tua atau guru. Misalkan ini siapa namanya? Farhan. Farhan kalau di sekolah
hari Selasa Pak Husain pulang dinian, maka walinya Farhan siapa waktu itu? Wali yang mengasuh anak-anak, hubung tuane, busi rakut, sopoai, hubung batune, itu namanya wali isobi. Ayyak murahu supaya yen memerintah, supaya segera memerintah. Itu nek diojek imane namanya fi'il mudhari. Fi'il yang harus dilakukan disebut sulit. Bisolati kelawan sholat ba'da nama bisa berisinina ing dalam sausé sempurnane umur sabon. Itu apa artinya sabon? Angka berapa artinya sabon? Sab'atun 7 sausé umur 7 tahun. Halo rumono. Kepada orang tua, guru dan yang mengasuh anak-anak supaya segera lekas memerintahkan untuk sholat setelah anak itu sempurna umur 7 tahun. Oke, jadi tak garis bawahi ya. Sholat wajib bagi siapa? Muslim. Kemudian balik, berakal. Berakal. Kemudian masih koma. Kemudian untuk kepada orang tua atau wali supaya memerintahkan anak untuk sholat setelah anak itu umur 7 tahun. Nah, itu sih Pak memerintahkan sholat ketika anak itu umur 7 tahun. Wajah kuri bahu lan gepuk mukul. Loro bayang ribu mukul kayak ini. Misalkan kalau saya mukul ini ya, bahkan mau jadi video ya. Harbarkan, sholat ngomong kan. Mau Pak, aku malas sholat Pak, mau malas. Maka orang tua wali boleh memukul dengan pukulan yang sekiranya tidak mencederai. Contoh. Cepuk. Wah, kan ya? Ya kan? Nek zamane Pak Husain biyen gak dijek, gak dipukul, pinter gurune biyen, namanya gurune. Oh, Masya Allah. Jika ini, tahu ini ya, rambut ini ya. Jika ini. Jadi yang tunggu ini loh. Jika ini lebih Pak Husain ini. Ini loh. Apa ini? Dioreo. Kita mau begini. Diputer. Saking praktekno ilmune para ulama, wong biyen iki sampai ngono. Ya kan? Sampai wali hukum salat. Salat ya. Karena apa? Karena betul lagi. Wayat ribahu lan gepuk bocah sing gak gelem salat ala tarkiha ketika dia mulai meninggalkan ba'da kamali asri sini dan lalu dengarkan, dan orang tua wali atau pengampu boleh memukul anak ketika anak itu sudah tidak mau menjalankan sholat, sudah berani meninggalkan sholat ketika umurnya sudah sempurna 10 tahun. Ini boleh dipukul atau dengarkan, perhatikan, biar gak salah kaprah sampean ya. Guru gak oleh mukul Pak Ilham gitu. Lah ini masalah sholat. Nek sampean gak jeneng gune sholat, sampean gak tahu neraka peliti. Surga neraka ayo. Sholat bahwa tak sembahyang jerno. Boleh tak boten? Tidak boleh. Buat sekali lagi, sholat itu wajib bagi muslim yang balik berakal. Kemudian kepada orang tua supaya memerintahkan sholat ketika anak sudah berusia 7 tahun. Nek wis 10 tahun jangkep maka boleh dipukul. Wis umur 10 tahun sama sembahyang angel. Nak sholat boten Pak, boleh dipukul. Nek anakku tahu-tahu
Budak kebun budak kebun. Ya. Yang sampai sekarang akhirnya anak yang masih kecil pun yang umur 3 tahun ketika azan terawih datang terus bingung boleh rukuin nang ya. Karena kebetulan rumah dengan musola kan jauh ya. Jadi penas. Sampai di sini jelas? Jadi sholat itu wajib bagi orang muslim balik yang berakal. Nek nanti ini balik arek kelas 4, 5, 6 wis balik. Terus di atas umur 10 tahun. Maka nek ono arek kelas 6 gak sholat, baru perhatikan. Ono arek kelas 4, 5, 6 gak sholat, koncone wajib ngiling. Gurune wajib ngiling. Wong tuane wajib ngiling. Bahkan cara Pak Husin dadi wong tuane sampean, nek sampean gak sembahyang, tak gebuk. Perintah Kanjeng Nabi niku. Ya. Tapi gebuknya gak oleh nemen-nemen. Gak oleh gebuk sampai buka. Wabang itu gak boleh gebuk ini tak lho. Set, kan? Gebuk dengan halus, gebuk dengan kasih sayang. Kan? Wes, sampai sini jelas ya? Oke, lanjut sekarang. Kalau sudah jelas lanjut. Boleh saya hapus? Jadi tadi ya, 10 tahun, wes jangkep 10 tahun oleh digepuk, ya kan? Kenapa digepuk? Karena banyak sampai umur 10 tahun gak digepuk, gak terbiasa sholat. Yakin kelas 6 SD angel sholat. Nek angel sholatnya bakal bahaya kan bener. Yang pertama kali dipisah orang suara itu sholat ya kan. Sampai masih ngomongnya wapi ya kan. Pahalanya wakeh, ibadahnya wakeh. Lalu dihitung sampai pengeran surat al-mustaqim hari pembalasan. Loh, misalkan Mas Obedi, Mas Zaid tibanya sholatnya bolong-bolong. Saya pun. Yang kedua, setelah kita paham maksud dan definisi sholat, yang kedua adalah syarat-syarat sholat. Yang namanya syarat itu apa? Saya tanya, ini sholat ya. Sekarang tabus dulu ya. Sekarang syarat-syarat sholat. Gelendang gak apa-apa, yang penting jangan ganggu teman. Kalau gelendang jangan. Kenapa jangan? Karena kalau kalian kelas 4, 5, 6 saya bolehkan. Karena ada kelas 1 maka ada sopan. Paham ya? Harusnya kan ini kelas 4, 5, 6 kan ya? Karena ada kelas 1, 2, 3 maka tidak baik ketika dilihat adik kelas kalian seperti itu. Syarat sholat. Syarat sholat. Sebelum kita membahas syarat, sing sok jawab pinter nih. Namanya jujur kita nih. Apa yang dimaksud dengan syarat? Saya tanya. Apa yang dimaksud dengan syarat sholat itu? Kudu paham ini. Apa yang dimaksud dengan syarat sholat? Kelas tinggi. Apakah syarat sholat itu? Ayo. Gurunya nggak oleh ngandani. Apakah syarat sholat itu? Atau definisi dari syarat-syarat sholat adalah bukan syarat-syaratnya tapi definisinya, maksudnya apa? Wes, tak jawab, cepat. Yang dimaksud dengan syarat sholat itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat. Sadurunge sholat itu ono syarat-syarat. Sadurunge sampe sekolah ono syarat-syarat. Daftar dulu nang Bu Susi, bawa kakak, bawa akte, ya kan? Ngukur kelambi, itu namanya syarat-syarat. Sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum melaksanakan sholat. Paham ya? Kalau syarat mengikuti pondok Ramadan, apa syaratnya? Harus menjadi siswa SD Kurang Malangsa. Oke. Syarat-syarat sholat. Ada berapa syarat-syarat sholat? Syarat-syarat sholat syurutuha utawi syarat-syarat sholat iku khamsatun ono
Berarti syarat wajib pokok 5. Pokok 5. Satu dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Voting. Karena kadang orang kalau tidak paham syarat-syarat sholat biasanya gampang dan sholatnya tidak sempurna. Al-awwalu yang pertama, ini ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Al-awwalu utawi yang pertama, at-taharatu minal hadatsil akbari wal asghari. At-taharatu utawi bersuci minal hadatsil akbari dari hadas yang besar wal asghari dan hadas yang kecil. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Dewi apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil. Hadas besar itu apa? Mimpi bahasa, betul. Ada lagi nggak? Berarti itu bahasa. Menstruasi. Hadas besar itu bisa suci dengan cara apa? Mandi. Kalau hadas kecil, contohnya apa hadas kecil? Buang angin. Bisa suci dengan cara berwudu. Kalau hadas besar mandi, kalau hadas kecil berwudu. Semuanya harus dengan niat. Nama itu wudu'a mirafil hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Mandi juga begitu. Nama itu ghusla mirafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Ojo angger atus mari mimpi karena enggak paham. Moro-moro saya itu biasa atus jebul-jebul terus gak ngomong. Yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. SDHK DHB. Ya. Yang kedua, asalnya utawi kang kaping 7 Taharatul badani wasaubi wal makani minan najasati. Taharatul badani sucine awak. Sucine awak. Wasaubi apa saub? Baju. Wal makani apa makan? Makan itu makan, Pak. Makan itu artinya tempat, nggih. Makan artinya tempat. Minan najasati saking pira-pirana ada sucinya makan tempat. Jadi sucinya badan, baju dan tempat dari najis. Pak guru kabeh nyekseni ya kan. Seringkali dilihat sama beliau-beliau ketika kalian sholat nang musola ngambil air wudu, tekok nggone wuduan iku ana sing gak gawe sambel moro-moro cek munggah nang langgar. Pertanyaan saya, nek sikile terus ngarepe musola itu tempat yang biasa diliwati sepeda, sepatu, pasti membawa kotoran, ya kan? Bahkan terlihat kadang ada bekas tai-tai kering, ya kan? Nek sikile terus dicari munggah nang langgar suci apa najis? Suci apa najis? Yang kedua, perhatikan. Sering tak lihat pas wudu bergesekan, kecek-kecekan, buyang-buyangan sampai nyiprat kabeh nang lambine, nang sarunge, nang celonone, kemudian pelayon maneh nang gone lemah maneh, munggah maneh nang langgar. Kira-kira najis ta mboten? Dan itu masih sering terjadi. Nek najis koyo itu mau terus dike sembayang, kira-kira sembayangnya sempurna ta mboten? Berarti perlu diadakan takmir musola dan bertanggung jawab untuk membersihkan najis. Karena apa? Secara fikih percuma kalian sholat seperti itu. Sholatnya temenan ternyata tidak tahunya syarat dan rukunnya tidak diperhatikan, akhirnya nggak sempurna. Nah, dan itu sering kali terjadi. Halo, terutama kelas bawah diperhatikan. Kelas tinggi mesti pinter. Kelas bawah, kelas 4, kelas 5 ketika sholat diperhatikan tentang
Ya, berarti nomor 2 ini apa nomor 2? Suci. Suci apa tadi? Suci badan, pakaian, dan tempat dari makan. Nanti kalau makan nanti hari apa Bu Guru? Hari Kamis nanti kita makan bersama. Jumatnya juga ya, Jumatnya ya. Penutupan kitab ya nanti kita. Suci, yang kedua apa? Suci pakaian, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Setelah kita paham seperti ini, besok kalau sholat nang langgar, nang sholat sekolah, bu kelas 3, bu kelas 4, kelas 5, kelas 6, kira-kira saling mengingatkan, ya? Bila perlu kalian kalau sekolah bawa sandal jadi tas, jadi plastik kesek supaya ngopo gak pencilaan, gak pelayan, gak sandaran di akhirnya demok nang lemah munggah mah. Nah itu sih bahaya. Akhirnya malah Pak Husain males belum ini kan. Dituturi yo angel, gak dituturi yo apa. Kita boten. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, asal itu satrul aurati. Utawi yang nomor 3 satrul aurati, menutup aurat. Apa aurat itu? Aurat itu adalah bagian-bagian tubuh yang haram atau tidak boleh kita perlihatkan kepada orang lain. Apa nek aurate wong wedok, ya kan? Auratnya wong wedok itu apa? Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau perempuan mari sholat, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pak, misalkan kudungan saya Pak ya, kudungan saya borong ketok nambut teksa namboten sholatnya ya? Pak, kudungan kula pas sembahyang nyelingkap akhirnya sikile ketok. Batal kan boten? Batal secara hukum fikih batal. Jadi beruntut kalau aurat laki-laki baina surrah warrukbah, busa sampai dan wis kurungno bahasane ngene. Kalau saya lihat ya, ini ada orang seret ya kan sholat ya kan? Sholat. Orang ini nggak pakai baju, hanya sarungan tok nang dhuwure pusar sampai nang sore dengkul. Nah, ini. Perhatikan. Orang ini sarungan tok saking gak duwene klambi, akhirnya sembahyang sarungan tok kaki sore nutupi udel. Pusar ini ya. Pusar sampai sore dengkule nang kene, pas nang dengkul. Sah boten? Boleh. Secara fikih sah dan boleh karena sudah beruntut tapi bahasa selanjutnya adalah pantes boten kira-kira. Di samping paham fikih harus paham juga masalah etika dan tata krama. Contoh, pondok Ramadan kabeh mlebu, liyane ngrungokno. Ana murid sing ngomong dhewe kira-kira pantes boten? Kelas piro sing ngomong dhewe saiki? Jujur kelas 2 ngomong dhewe. Kira-kira kelas 2 pantes boten pondok Ramadan? Makanya di samping mengikuti aturan, perhatikan juga tata krama dan akhlak. Ono gurune lungguh dikancani gurune sampean guyon kali malah apa terus. Paham ya awak nggih? Nah, yang ketiga, yang keempat. Arabi ma'rifatu dukhuli waqtis shalah. Ma'rifatu utawi mengetahui dukhuli masuk waqtis shalah di waktu sholat. Contoh sekalian. Ngerti wayahe masuknya waktu sholat. Nah, waktu sholat diukur dari mana? Wis paling gampang nek sak jaman saiki ana jam ya kan? Jam dhuwur jam berapa?
kadang sholat kurang ya. Tergantung kondisi matahari. Tapi itu lebih jauh tidak saya bahas di sini karena hubungannya dengan ilmu falak. Terus pokoknya ikuti waktu aja ya. Misalkan ini, durung waktunya sholat duhur berapa betul? Nah ini saya cerita ini teman. Istrinya Pak Lurah, bukan Lurah sini, istrinya Bu Lurah daerah Mojokerto. Benar kan? Suatu ketika, begitu menang ini, istrinya Bu Lurah karena puasa, saya kasih tahu. Istrinya Bu, suaminya Bu Lurah daerah Mojokerto, suatu desa daerah Mojokerto perbatasan dekat sini. Seringkali ketika dalam kesempatan bersama dengan saya, beliau mesti takoi satu, Mas, aku takoi ya, ini Pak Nopo. Aku itu nek bengi sering melek, perhatikan sering melek ya, Aku nek bengi sering melek, kemudian biasanya nek pas wayahe adzan subuh atau sholat ya, wayai tarhim as-sholatu khairun minan naum. Tarhim itu aku mesti turu Mas, ya. Turu. Nah, daripada aku turu kok subuhku hilang, maka aku sembahyang subuh jam 3 sisa jarno. Karena nek aku kok hilang. Namanya sama orang yang rodo-rodo. Apa ya? Rodo-rodo. Sakar dewi. Akhirnya ya wis sakar sampai ya. Tapi secara hukum ketika dia sholat sebelum waktunya, maka tidak bisa dikatakan sah dan sempurna. Ono gak nangkeni sing kaya ngono? Betul kan nggih? Sholat harus sesuai dengan waktunya. Sebagai gambaran, perhatikan gambaran waktu sholat ya, cek paham ya. Tak apa dulu ini ya. Yes. Ini semua harus paham gambarannya. Sholat itu tidak acuan dengan jam bisa berubah. Tapi kalau posisi matahari tidak bisa. Contoh paling gampang, bahan dulu ya. Gambar dewe. Misalkan ini alam semesta. Ayo perhatikan alam semesta, ya kan? Alam semesta. Paham ya? Anggap ini dunia, ya kan? Dunia. Nah ini di tengah-tengah ini seret, kita tarik timur barat, kita sedang berdiri di bawah sini. Wes, ya kan? Biar sampai tahu waktunya sholat. Coba, makan. Matahari terbit dari mana? Dari barat. Iya, maksudnya terbit dari arah timur, ya. Matahari terbit dari arah timur, seret. Misalkan ini garis lurus, kalau dalam ilmu falak namanya garis meridian, ya. Nah, ketika matahari itu posisi zawal di sini, nah, perhatikan di sini garis lurus ini ya, garis lurus. Nah, pas nanti ini, maka ini sudah masuk waktu zuhur. Ya. Nek coro ngedekno tongkat kayu. Tongkat ukuran spidol didekno. Ketika ada bayangan sedikit seperti ini, maka sudah termasuk waktu zawal, namanya waktu zuhur. Jadi nek pas sampean bener-bener srengenge gak oleh sholat karena belum masuk waktunya. Nah, kemudian matahari bergeser seret sampai pertengahan antara zuhur dengan asar dengan suruh. Nah, matahari di sini ini waktu masuk asar tengah-tengah. Ya. Ini tengah-tengah ya kan? Ini zuhur, ini asar. Jadi contohnya apa? Ini asar bayangan tongkatnya ini mau, bayangan tongkatnya ya kan? Nek dawane iki apa jenenge?
5 cm ya kan, maka panjangnya ini juga 5 cm sesuai dengan panjangnya. Kemudian lurus masuk. Nah, maghrib itu di mana maghrib? Maghrib itu ketika munculnya mega merah. Mega merah itu di mana posisi matahari? Posisi matahari ada di sini. Loh, nang misone pas kayak surut baru ono mega merah. Makanya yang diharapkan sholat sunnah rawatib itu setelah asar sampai matahari terbit. Karena waktu itu biasanya wong kafir nek matahari terbenam itu ngadep krono sujud nyembah matahari ditangisi. Yang matahari kenapa kau pergi padahal aku adalah Tuhanku kan ya. Kalau sebenarnya kita tak boleh niru itu, ya kan? Ini waktu maghrib ya, maghrib. Matahari di sini maghrib. Nah, Isya di mana Isya? Isya ini sampai 1/4 di sini. Sampai mega merah hilang. Nah, Isya ketika ditarik lurus ke sini, nah, ini itu sama dengan waktu sholat duha. Nah, Isya ini sholat duha. Paham ya? Jadi Isya nang ini, matahari nang ini berarti munculin nang ini pada sholat duha. Kemudian subuh, tengah malam subuh baru seret. Nah, di sini. Fajar kadib, pertengahan fajar shadib, ini waktu subuh. Kalau nggak ada jam, maka patokannya adalah tongkat. Nek Pak Husain dia zaman pondok itu ngene kompet. Dorong iki didekekan nang pelataran itu ya matahari. Wis tanya gini, oh wis berarti waktunya dulu sudah masuk. Jelas ya? Wis. Yang keempat apa yang keempat? Sudah masuk waktu sholat. Yang kelima apa yang kelima? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat.